Ya, kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Adi. Kira-kira dua tokoh ini mau ngapain sih sebenarnya ini? Dua tokoh ini perannya akan seperti apa dalam politik Indonesia kita? Ya, tentu sangat spekulatif, Mas. Cuman memang banyak orang yang mencoba untuk meraba-raba kira-kira peran apa yang bisa dimainkan. Misalnya soal kemungkinan Pak Anies dan Pak Ahok itu akan membantu kerja-kerja politik mewujudkan visi misi yang ingin diwujudkan oleh Pram dan Dul di Jakarta. Mungkin apalah judulnya, bisa Dewan Pembina, bisa Dewan Penasehat dan seterusnya. Mengingat kontribusi Anies dan Ahok untuk dalam pilkada khususnya kemarin, termasuk pengalaman politiknya sejak jadi gubernur, tentu sangat dibutuhkan ya menyelesaikan persoalan-persoalan apa yang ada di Jakarta. Itu secara normatif tentu saja. Tapi yang paling spektakuler, Anies dan Ahok ini mungkin ya ada kerjasama politik di 5 tahun yang akan datang. Karena dengan adanya momentum politik semacam ini, ambang batas presiden 20% dihapuskan, jadi kartu politik Anies dan Ahok ini bisa hidup secara tiba-tiba, Mas. Karena kemungkinan untuk bertanding di Pilpres cukup terbuka, karena misalnya soal prosedur mendapatkan dukungan partai itu kan tidak terlampau sulit jika dibandingkan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya cukup mendapatkan satu dukungan partai politik peserta pemilu sekalipun tidak lolos parlemen, orang-orang seperti Ahok ataupun seperti Pak Anies sangat mungkin untuk berkompetisi. Apapun judulnya sampai hari ini, Anies dan Ahok ini kan selalu menjadi spotlight ya, yang selalu dikaitkan dengan soal bagaimana potret kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Anies, Ahok terlanjur sudah menjadi pemimpin nasional, sudah jadi pergunjingan, adalah sosok-sosok yang dinilai cukup kompeten yang selalu dikaitkan dengan Pilpres. Karena itu, apapun judulnya, mau bikin ormas, mau bikin partai, mau berkontribusi terkait dengan Jakarta, Anies dan Ahok menurut saya harus selalu eksis bagaimana peran-peran politiknya selalu diperhitungkan oleh Jakarta dan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anies apapun terlepas dari pilkada dan pilpres sebelumnya adalah sosok yang menurut saya cukup luas pengetahuan politiknya, doktor ilmu politik lulusan Amerika, aktivis HMI, mantan rektor Paramadina, yang saya kira begitu banyak gagasan-gagasan politiknya yang selalu dinanti. Dalam politik itu kan tidak ada yang disebut dengan kematian abadi, Mas. Boleh kalah pilpres sekali, tapi di masa-masa yang akan bukan tidak mungkin orang seperti Pak Anies akan selalu mendapatkan momentum-momentum yang sama. Begitupun dengan Pak Ahok, apapun judulnya, Pak Ahok ini merupakan sosok yang menurut saya memiliki satu terobosan dan manuver politik yang selalu akan diingat oleh publik. Oleh karena itu, jika Pak Anies dan Pak Ahok bekerja sama, bikin ormas lah, bikin asosiasi lah, bikin apapun judulnya, saya kira ini akan menjadi indah dan tentu saja paling banyak dinanti kontribusi-kontribusinya yang konstruktif, bagaimana membangun bangsa, bagaimana membangun Jakarta, dan bonusnya pastinya akan selalu dikait-kaitkan soal kemungkinannya ikut bertanding di masa-masa yang akan datang di Pilpres. Saya kira di situ statement saya, Mas Egan. Ya, ya, Mas Adi, tapi bentuk kerjasamanya itu apakah itu ormas ataupun mungkin bentuk yang lain itu akan seperti apa? Apakah itu mungkin bentuknya seperti oposisi begitu? Bisakah kemudian Anies Baswedan mengisi peran oposisi itu bersama dengan PDIP dan Ahok begitu? Ya, sepertinya begitu. Artinya apa? Per hari ini kalau kita membaca chemistry politik Anies dan Pak Ahok, ini kan adalah pihak-pihak yang dalam tanda kutip ya, yang kemudian diperlakukan tidak adil dalam konteks Pilpres 2024 yang lalu. Kedua sosok ini termasuk PDIP adalah sosok yang dikucilkan secara politik, tidak diajak dalam berkoalisi, tidak diajak bicara tentang isu-isu kebangsaan secara formal gitu ya. Jadi ini yang saya sebut sebagai titik temu yang mesti dijadikan sebagai resource, bahwa tanpa menjadi bagian dari pemerintah, tanpa bergabung dengan kubu Prabowo dan Gibran, tanpa menjadi menteri, saya kira orang-orang seperti Pak Ahok yang kader tulen PDIP, Pak Anies yang saya kira gagasan intelektualnya cukup mantap, masih cukup banyak dinanti. Saya kira membangun bangsa dan negara kita ini kan tidak harus jadi menteri ataupun jadi pejabat, tapi saya memahami Pak Anies dan Pak Ahok pastinya akan memiliki sisi-sisi kritikal untuk menjadi check and balances terkait dengan keputusan-keputusan politik pemerintah. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita mendengar Pak Ahok itu tidak setuju jika pilkada dipilih oleh DPRD. Itu kan sisi kritis yang saya kira dibutuhkan
Oh, daripada sosok yang menurut saya pikiran-pikiran dan statementnya selalu dinanti. Begitupun dengan Anies dalam banyak hal kan memberikan pikiran-pikiran yang sangat konstruktif supaya tidak terlampau bangsa ini banyak hutang, memikirkan bagaimana perekonomian dan persoalan-persoalan kebangsaan itu bisa selesai. Jadi ini yang saya sebutkan, Mas, bahwa ada sisi-sisi yang sepertinya sangat kritis menjadi oposisi, tentu sebagai bagian dari untuk berkontribusi terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya kira di situ, Mas. Ya, oke. Mas Eno, jadi PDIP melihat memang Anies ini sebagai tambahan kekuatan begitu, ini sebagai Avengers. Mohon dijelaskan Mas Eno, Thanos-nya itu siapa sebetulnya? Ya secara kebatinan pasti ada kedekatan yang terjalin dengan lebih dekat ya antara kami dengan Pak Anies, apalagi pasca Pilkada Jakarta kemarin beliau memainkan peran yang sangat penting dalam berkontribusi untuk menyalakan Jakarta semakin terang di dalam konteks pemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Nah tentu saja kalau bicara tentang dinamika politik kita akhir-akhir ini susah untuk menafikan bahwa ada berbagai persoalan yang harus direparasi dalam konteks demokrasi kita. Kita tahu bahwa misalnya beberapa saat yang lalu kan PDI Perjuangan misalnya mengambil langkah yang sangat tegas dalam memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader yang kami anggap itu melanggar prinsip-prinsip kedaulatan partai, prinsip-prinsip ADART partai, dan kita lakukan sanksi pemecatan. Bahkan sekelas saya saja yang hanya kader itu mendapatkan banyak simpati. Artinya pasca pemecatan itu ternyata arus balik dukungan kepada kami semakin besar tentang bagaimana harusnya sebuah partai dan identitasnya itu tidak boleh diacak-acak oleh orang per orang, oleh person per person. Simpatinya datang besar. Lalu kemudian ada dinamika politik lain, bagaimana kemudian problem etika dan moral itu juga kemudian sampai diberikan suatu label dari lembaga internasional bahwa mantan presiden kita itu adalah nominator dari salah satu presiden paling korup di dunia. Ini kan sesuatu yang mengerikan kalau bicara konteks kebangsaan. Maka persoalan-persoalan seperti ini perlu direparasi dengan upaya yang ekstra. Apakah tidak mungkin kemudian pembicaraan-pembicaraan itu dibahas di dalam situasi percakapan itu? Saya rasa di tengah situasi politik saat ini hal-hal semacam itu urgent untuk kemudian dicarikan cara untuk diselesaikan dengan konstruktif oleh tokoh-tokoh bangsa kita, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh yang saya rasa tadi kemarin berkumpul bersama-sama para mantan pemimpin Jakarta. Maka dalam berbagai persoalan itu kalau kita melihat the bigger picture harus ada suatu upaya gotong royong bersama-sama untuk bisa mengembalikan marwah dan kehormatan bangsa Indonesia di mata internasional, di mata dunia, dan menyelesaikan persoalan di problem yang paling fundamental, persoalan etika, persoalan tos kerja, mentalitas, dan lain sebagainya, yang saya rasa Pak Ahok dan Pak Anies adalah nama-nama yang menempati posisi mercusuar di dalam konteks sejarah bangsa di dalam persoalan-persoalan itu. Jadi saya rasa problemnya sangat banyak, besar untuk diselesaikan, dan perlu nama-nama besar juga untuk saling bekerja sama. Bahkan nama-nama yang dulu dipersepsikan misalnya berbeda, ternyata di dalam konteks-konteks yang sangat urgent menghadapi isu-isu bersama yang krusial, ternyata bisa duduk bersama dan bahkan hingga menyiapkan kejutan 2025. Saya rasa itu adalah sesuatu yang perlu disambut secara maksimal dan positif. Itu Mas Kevin. Ya, Bang Gis tadi mengatakan bahwa sebetulnya ideologi dari kedua tokoh ini sebetulnya tidak berbeda begitu. Tapi kan basis masanya banyak orang yang mengatakan ini sebetulnya seperti air dan minyak begitu, tidak bisa digabungkan. Sekarang kondisi kebatinan dari para pendukung Anies ketika bergabung dengan Ahok ini seperti apa sih? Apakah memang semuanya merasa senang begitu, legowo gitu ketika bergabung dengan Ahok bersama-sama? Bang Gis? Siap. Kalau dalam konteks Anies dan Ahok itu tidak ada problem, tidak ada masalah. Yang paling bermasalah bagi kita semua, baik bagi pendukung Anies maupun bagi pendukung Ahok, adalah persoalan hukum di Republik ini yang menjadi sangat bermasalah. Kita sama-sama ketahui, Tom Lembong tiba-tiba menjadi tersangka dengan alat bukti yang sangat lemah. Itu problem bagi para pendukung Anies. Menjadi problem ketika Mas Hasto ditersangkakan setelah 27 kader PDIP dipecat. Padahal kasusnya sudah sekian tahun yang lalu, gitu loh. Kenapa tidak dari dulu-dulu aja diprosesnya? Nah, dalam konteks persoalan-persoalan hukum seperti ini, berkait dengan apa yang Mas Eno tadi katakan, memang dibutuhkan figur-figur seperti Pak Anies dan Pak Ahok untuk bagaimana menjaga instrumen hukum di Republik ini tidak menjadi instrumen kekuasaan. Jadi soal berkaitan Anies dengan Pak Ahok itu buat kita
nggak ada problem gitu. Yang problem adalah bagaimana menjaga institusi hukum di Republik ini agar berjalan lebih baik, agar etika terjaga, agar moral terjaga. Yang selama ini luluh lantak diperlakukan sedemikian rupa hingga akhirnya banyak hal menjadi alat kekuasaan yang selama periode-periode presiden sebelumnya tidak pernah terjadi. Bahkan ketika tadi dikatakan bahwa tidak ada masalah apa-apa antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, saya pribadi melihatnya tidak begitu, ada masalah. Mungkin bagi Pak Anies tidak masalah, tapi bagi kita ada masalah. Masalahnya apa? Penjagalan pada saat Pak Anies mau maju Pilpres. Hampir saja dia disangkakan. Bagaimana persoalan ketika Formula E terjadi? Bagaimana ketika Persija Jakarta? Oh, banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul pada saat itu. Banyak sekali. Dan itu menurut saya suatu perilaku yang tidak sehat dalam menjaga demokrasi. Bang Geis, jadi bagi para pendukung Anies, musuh bersama dari pendukung Anies dan Ahok itu siapa? Musuh bersama kita. Ada figur tertentu, Bang Geis? Yang Anda wawancara tadi itu. Oke, saya ke Mas Adi aja. Mas Adi, menurut Anda seberapa awet sih kemesraan antara Ahok dan Anies ini membaca mengenai politik hingga tahun 2029? Ya, selama chemistry dan kepentingan politiknya sama, maka sepanjang itu juga hubungan politik Anies dan Ahok akan terus berlanjut. Selama ada titik temu soal bagaimana suasana hati antara Anies dan Pak Ahok ini selalu seiring seirama, iman politiknya sama-sama, misalnya per hari ini adalah bagian dari oposisi politik kekuasaan, sepanjang itu juga kebersamaan ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, Mas. Karena kalau kita bicara tentang politik, titik temunya adalah soal kepentingan. Hal-hal lain itu bisa menyusul sebenarnya. Seperti halnya dulu kenapa Pak Ahok dan Pak Anies itu terjadi konfrontasi yang cukup luar biasa, ya karena beda kepentingan politik. Pak Anies dan Pak Ahok sama-sama ingin ngotot, jadi segala instrumen apapun dijadikan sebagai argumen untuk memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, kemesraan kedua tokoh ini, Pak Anies dan Pak Ahok, ini kan seakan-akan di 2017 yang lalu itu tidak pernah terjadi persoalan apapun di Pilkada Jakarta. Jadi itulah yang menurut saya bahwa memang politik di Indonesia itu adalah politik yang serba cair dan serba meleleh, kapanpun bisa jadi teman dan kapanpun bisa menjadi sahabat. Jadi bagi saya soal bulan madu politik, rekonsiliasi politik itu tidak bisa diprediksi sejauh lama dan sejauh kapan itu akan terus langgeng ataukah akan bubar di tengah jalan. Termasuk kita agak sulit bisa membayangkan Jokowi bersama dengan PDIP 23 tahun lamanya harus bubar jalan hanya karena beda kepentingan politik di Pilpres 2024. Dulu kita tahu juga Anies dan Pak Ahok adalah orang yang berkawan baik, tapi kemudian sempat berseteru dalam pilkada. Per hari ini juga terjadi rekonsiliasi politik. Jokowi adalah orang yang mendukung Ahok di Pilkada Jakarta, tapi kepentingan Pilpres lah yang kemudian membuat keduanya sampai hari ini bersitegang, termasuk PDIP. Jadi bagi saya selama titik temu politiknya adalah per hari ini itu berada di luar kekuasaan politik pemerintah, sepanjang itu juga Ahok dan Pak Anies saya kira akan terus bersama. Oke, baik, kita akan tunggu nanti apa kejutannya akan disampaikan, harusnya pada bulan ini akan disampaikan oleh Ahok dan Anies. Terima kasih Bang Geis, terima kasih Mas Seno, Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.